Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh komunitas kita OP35 Komunitas Pendidik STM 101835. Semoga acara kita ini bisa berlangsung hikmat, lancar, dan mendapat manfaat untuk kita semua. Baik, pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 101835. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang berhadir di ruangan ini. Yang saya hormati juga Bapak pemateri kita, Bapak Servisa Budi MPD. Untuk materi kita hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu kita masuk ke acara selanjutnya yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Astika. Kepada Ibu Astika kami minta waktu dan tempatnya dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan di sini saya akan membawakan doa dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih ya Allah kami masih berkumpul di sekolah yang baik. Ya Allah, mari kita berkumpul di sini untuk mengikuti seminar. Semoga ini akan menjadi setiap orang ya Allah, kiranya Kau berkati kegiatan kami, kegiatan yang berapa baik bagi kami dan seluruh anak didik kami. Ya Allah, dalam kita terima kasih kepada Ibu Astika. Kemudian acara selanjutnya yaitu pengantar yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Novayanti SPD. Kepada Ibu kami persilakan dan menghormati. Baiklah, terima kasih. Di sini saya sangat bangga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah melaksanakan kompel kita ini. Kiranya kompel kita ini bisa berjalan secara rutin, tidak hanya sekali kita laksanakan. Di mana kompel kita ini adalah satu komunitas guru-guru, tenaga pendidik dan pendidik. Ya, jadi kesatuan di dalam tim ini tujuannya untuk berbagi. Jadi berbagi praktik baik, berbagi pengalaman baik di kelas maupun di dalam mengajar. Bagaimana cara mengajar kita yang efektif? Itu yang akan kita bagikan di sini. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala di dalam kelas? Apa-apa saja yang harus kita perbuat supaya pembelajaran kita sampai kepada siswa. Jadi inilah tujuan kompel kita ini dibuat, supaya kompel kita ini bisa kita laksanakan secara rutin. Yang sudah kita tetapkan adalah kita melaksanakan setiap hari Selasa 3 minggu sekali. Ya, jadi mudah-mudahan untuk bulan berikutnya bisa kita laksanakan. Walaupun sebentar, saya harap ini bermanfaat. Ya, jadi mungkin sekarang Bapak ini menjadi pembicara. Jadi bulan depan gantian kita. Jadi disinilah wadah kita untuk belajar, sama-sama kita belajar supaya kita mampu berbicara di depan, mampu berinteraksi. Jadi nanti dilihat warga seperti itu ya, masyarakat khususnya. Guru-guru 35 itu bukan hanya bagus di sosial media, tetapi bagus juga di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi titik awal kita untuk lebih meningkatkan kinerja kita, kompetensi kita ya. Karena ini kita bukan hanya berkompetensi di antara kita guru, keluar sekolah. Kalau bisa kita
Pak Bukit ya, yang sudah belang-belang buana senantiasa keluar masuk hotel dalam arti belajar, dalam arti kompetensi, berbagi. Jadi inilah saatnya Bapak ini berbagi kepada kita. Ini ilmu yang mahal, kita tidak perlu bayar. Kita hanya perlu bertanya di mana kita tidak mengerti ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak sudah mau berbagi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Nurul yang sudah mau menjadi moderator pagi ini. Jadi di mana nanti ada waktu saya mungkin tidak bisa melanjutkan sampai selesai karena ada rapat. Jadi kalian teruskan, semoga kombel kita bermanfaat untuk kita semua. Inilah kata-kata dari saya sedikit, di mana kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita masuk ke inti kegiatan kita saat ini pada hari ini, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Servisa Bukit FPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih buat Ibu Nurul yang sudah menjadi moderator sekalian host ya pada acara kegiatan diseminasi budaya positif di Kombel kita Kopi 35. Nah, jadi Bapak Ibu kita ada Kombel komunitas belajar. Namanya adalah Kopi 35, komunitas belajar, komunitas pendidik SDN 101835 Bingkawan, Kecamatan Sekolahgi. Nanti bisa kita follow di PMM kita masing-masing. Bagi yang belum follow, tapi sampai saat ini saya lihat sudah mencapai 145 ya, 145 pengikut. Nah, mudah-mudahan daripadanya bisa bertambah. Ya, terima kasih ya Ibu. Baik, nah selanjutnya materi kita hari ini Bapak Ibu adalah diseminasi budaya positif. Nah, jadi apa sebenarnya diseminasi ini? Ini adalah penyebaran luasan atau pengimbalasan Bapak Ibu. Ya, jadi di sini materi budaya positif ini sudah dipelajari di modul guru penggerak. Nah, makanya diseminasikan buat kita semua. Agar nanti tujuannya apa? Kita bisa membentuk budaya positif di kelas kita, di sekolah kita. Agar pembelajaran kita semakin berpihak pada murid. Seperti yang disampaikan oleh Dewantara. Pembelajaran itu adalah menuntut murid untuk membentuk orangnya agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan hidup. Baik, selanjutnya yang kedua. Baik, tujuan diseminasi budaya positif pada kegiatan Koper kita hari ini, melalui kegiatan diseminasi budaya positif, saya ingin berbagi pemahaman budaya positif dengan Bapak Ibu. Ini berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas. Nah, dengan harapan dapat menggerakkan Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing, sehingga terwujudnya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tentunya kita masih ingat ya, profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berpikir kritis, gotong royong, mandiri dan kreatif. Nanti akan kita bahas pada sesi ini. Baik, latar belakang kegiatan ini adalah seiring dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara untuk menuntut tumbuh kembangnya kodrat anak didik dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dengan menerapkan budaya positif ini, kita dapat membantu tumbuh kembangnya karakter murid kita, ya, sehingga memiliki motivasi baik secara intrinsik dari dalam hati maupun ekstrinsik dari pengaruh luar, sehingga kita akan mengetahui bagaimana perilaku kontrol kita dalam mengajar, posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ya, dan tentunya nanti tujuannya kelas ini dengan profil pelajar Pancasila, dengan keyakinan kelas, tindakan yang dilakukan oleh murid didasari oleh keyakinannya sendiri, sehingga terbentuk motivasi intrinsik, ya, dan pada akhirnya terbentuklah profil pelajar Pancasila. Nah, adapun materi kita hari ini Bapak Ibu ada 6, ya, walaupun 6 jangan kita suntuk-suntuk kali, relax saja. Ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal.
Yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dulu, dan segitiga restitusi. Ada hal yang baru kita dengar di sini, Bu? Pak? Ada Pak ya? Kira-kira dari Pak sendiri apa hal yang baru dari sudut materi ini, Pak? Restitusi. Baru dengar Bapak ya? Baik. Ibu yang lain, ada hal yang baru kira-kira dari topik kita hari ini? Bu Sofi, apa itu Bu? Segitiga restitusi, sama dengan Pak sendiri. Nanti akan kita bahas ini. Segitiga restitusi apa sih sebenarnya? Ya, ini bukan sama seperti segitiga sama kaki, sama sisi, bukan. Ini terkait nanti pembentukan budaya positif. Nah, oke, next. Next Bu, disiplin positif dan nilai-nilai positif. Nah, ini kegiatan pemantik kita Bu. Coba lihat kanan kiri kita ada pasangan tempat duduk kita ya. Nah, kegiatannya apa? Anda adalah A, Bapak Ibu adalah A. Ya, kita pilih yang sebelah kanan dulu A. Misalnya Pak sendiri nanti A, Ibu Helena A, Ibu Sofi A, Ibu Putri nanti A dengan Ibu ini nanti ya. Dan nanti Bu Astika juga A dengan Ibu Elsina nanti ya. Oke, baik. A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Jika tentang, genggam. Oke, bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam. Entahkah Bapak Ibu simpan di dalam emas, entahkah Bapak Ibu disimpan di dalam pin ATM-nya. Nah, bayangkan, ya kita bayangkan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B di sebelah kiri, tugas B Ibu yang di sebelah kiri dan Bapak yang sebelah kiri ya. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Baik, coba kita perhatikan sekarang Bu, Pak. Ayo, goda bapaknya Bu. Nah, goda ibunya Pak. Boleh. Kira-kira dikasihnya dibukanya nggak tangannya itu? Coba Ibu yang sendiri. Goda ibu sapinya lihat dibukanya kepala tangannya. Coba Ibu Ropita goda Ibu Putri. Kasihnya nggak buka yang di tangan itu? Karena ada barang berharga di situ. Coba Pak. Nggak usah ragu. Ayo. Dikasihnya apa Pak? Boleh dipaksa, boleh ditawari duit. Boleh ditawari duit. Cair kamu tinggal buka. Ayo. Siapa yang berhasil buka? Ada yang berhasil? Bayangkan memang yang berharga itu pada tangan Anda Bu. Pak, dikasihnya Bu? Enggak dikasihnya. Ibu dikasihnya? Kasihnya Bu? Enggak. Udah ditawari duit pun gak dikasih. Saya mengalihnya. Oke, Ibu Elina. Udah ditawari duit Pak, udah gak dikasih. Nah, baik. Kira-kira Bu, kenapa Ibu gak kasih tadi? Kenapa Bu? Silakan, ayo. Tidak ada apapun di dalam, tapi kalau Ibu kasih, kan saya bilang tadi kita anggap berharga. Entahkah itu emas, entahkah itu password ATM, ya kan? Entahkah itu kunci kereta, kunci sepeda motor. Baik, tapi tidak dikasih tadi Bu ya. Oke, Ibu tadi terbuka tangannya Bu. Nggak dikasih, kira-kira kenapa Ibu? Ini punya saya Pak. It's mine, punya saya. Pak sendiri. Kenapa gak dikasih Pak? Karena ini sangat berat. Oke, kita tepuk tangan dulu. Nah, itulah dia esensinya. Ada yang berharga di kepala tangan itu. Coba kita lihat. Pertanyaan pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Ada tadi yang membuka? Enggak ya Bu ya. Baik. Mengapa Anda tidak membuka? Karena sudah disampaikan tadi, Pak sendiri sesuatu yang berharga. Ibu itu tadi pastikan ini milik saya.
Ya Ibu Putri, nggak saya kasih dong Pak, karena ini milik saya. Baik, oke. Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda menutup? Tentunya karena ada yang berharga. Pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam diri Anda? Coba, Ibu Sophie dulu. Siapa? Silakan. Ini saya sendiri Pak. Oke, bagus. Coba, Bu Elina. Ini saya sendiri Pak. Oke, luar biasa ya. Nah, kita lihat next Bu. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Ya, tapi saya lihat tadi semua jawabannya tidak membuka karena itu adalah milik saya. Ya, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol terhadap dirinya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, jadi di sini mau lihat kebutuhan dasar kita. Kenapa saya genggam ini? Ini kekuasaan saya. Ini milik saya. Anda tidak bisa mengganggu hak privasi saya. Nah, itulah sebenarnya kontrol diri itu. Demikian juga murid kita. Pak, tadi sering itu Pak saya sampaikan kepada murid kita. Shadow, untuk siapa itu? Ikutin dia Pak. Shadow, mana PR-mu? Ini Pak, selesai Pak. Berarti siapa kontrolnya di situ Pak? Berarti siapa kira-kira kontrolnya? Bukan murid kan Pak, bukan dirinya. Nah, di sini nanti kita akan membahas juga posisi kontrol guru. Tapi ingat Bapak Ibu, ya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol diri. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tahu kita ilusi kan Bu? Itu hanya hayalan kita. Senang kali saya ya, bisa saya aturkan kelas ini aman semua. Saya bagi tugas ini bisa aman semua. Nah, sebenarnya itu ilusi menurut teori kontrol ini. Guru yang tampak sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau nggak dikasih, nggak akan dilakukannya kita buat. Karena diizinkan si murid. Kenapa? Ada di situ kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Kalau nggak bekerja, itu gimana Bapak itu apa? Berarti dapat hukuman. Kita mau melihat itu. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mau gimana pun kita buat yang memberikan penguatan pada murid kita, itu masih ilusi dalam teori ini. Usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid. Bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru. Nah, terkadang itu terlalu banyak kita kasih penguatan positif murid kita itu tergantung pada kita. Kalau nggak guru yang bersangkutan lagi, sama seperti sering kita dengarkan Pak ya. Kelas ini kalau nggak guru yang mendengarkan, menyuruh, nggak mau dia kita suruh itu Pak, nggak mau dia itu. Ini Bu ilusinya sebenarnya. Karena apa? Kontrol diri murid itu belum menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini nantinya saya mau jadi seperti apa? Ya. Jadi itu jawaban sebenarnya Bu. Nah ini mau kelas, misalnya kelas 4 hari, 4 hari, itu sangat katakan susah kali dikasih tahu. Karena ini tadi terlalu banyak penguatan positif yang kita berikan, jadi murid itu menjadi tergantung. Seperti kelas 5 atau punya Pak. Oke. Mungkin seperti itu Pak. Ya, kalau Pak gurunya sedang mau lagi dia Bu. Ini yang perlu kita koreksi nanti depannya melalui diseminasi ini. Ya, baik. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Sering kita murid kita semuanya gaya pakaian ini. Kita kritik keras. Besok berubah pakaiannya karena kritik keras, bukan karena kesadarannya. Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kita kadang kita sebagai guru, orang tua, orang dewasa di sekolah perlu menyadari bahwa memaksa
tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan semua permusuhan akan terbentuk. Makanya perlu kesadaran diri. Nah, inilah perlu kita pahami bahwa kontrol diri dalam diri kita. Ya, oke, next go. Baik, ini dari Stephen R. Covey, ya, bahwa bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, ada stimulus, ada rangsangan, ada respon kita, menjadi pendekatan dari kontrol. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol dulu dalam pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, ya. Baik, dia menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Nah, jadi yang perlu kita kuatkan adalah perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Realitasnya apa? Murid juga memiliki kontrol diri. Nah, itu yang perlu kita ubah. Ya, next bro. Mana disiplin? Ya, Diana Gosen menyatakan disiplin itu adalah disiplina dari bahasa Latin yang berarti belajar. Nah, jadi disiplin itu juga belajar. Ya. Nah, ada juga artinya discipline adalah arti kata yang sama, yaitu murid atau pengikut. Nah, discipline ya, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul bahwa alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan pada murid kita, Bapak Ibu. Motivasi intrinsik, ya. Nah, menurut Ki Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin kuat. Jadi kita harus sama pemahaman kita bahwa ini kurikulum merdeka, merdekanya gimana? Ini kuncinya, Bapak. Disiplin yang kuat. Bukan berarti merdekanya murid bebas, ya, guru tertekan dengan berbagai aplikasi-aplikasi, berbagai administrasi. Tapi ini esensi merdekanya adalah disiplin diri atau self-discipline, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya, untuk memiliki kecakapan diri, ya. Nah, namun kalau kita tidak bisa itu mencapai disiplin diri, jadi wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, ya, namun dalam mendisiplinkan orang perlu nanti kita lihat tuh, mendisiplinkan murid, posisi kontrol kita, apa dampaknya nanti, ya. Dan peraturan demikian itulah harus yang ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi bisa kita pahami, ya, kurikulum merdeka itu esensinya adalah disiplin yang kuat. Itulah merdekanya, ya. Next go. Dalam hal ini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, kalau sudah ada disiplin kuat, itulah merdekanya, ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari dalam diri atau motivasi internal, dorongan dari dalam diri, bukan dari eksternal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri, ya. Oke, next book. Nah, adapun teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kalau kita mau mengubah orang lain, kita ubah awal dari diri kita. Nah, ya, tidak mungkin kita, kau nak aku begini pakaianmu, tapi kita pun belum begitu pakaian kita. Mau lihat kalau kita berpakaian rapi, mari kita kasih contoh. Nah, itulah sebenarnya kontrol dari dalam diri. Ya, baik. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Jadi jangan nanti kita bingung, apa sih disiplin positif itu? Menanamkan motivasi intrinsik. Nah, ya, untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik, mereka akan tetap berperilaku baik. Nah, ini Bu. Kalau sudah motivasi intrinsik yang muncul, perilaku baik itu akan muncul secara otomatis. Karena dia sudah sadar,
Oh, kalau saya memiliki motivasi intrinsik, saya disiplin positif, berarti saya akan menjadi orang yang berharga. Oke, baik, next. Sementara sebagai pendidik tujuan kita adalah, ini Bu ya, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau sudah ada motivasi intrinsik, berarti itulah kurikulum Merdeka itu, ya. Serta mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, ini nanti kita kaitkan dengan segitiga restitusi. Next, Bu. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Baik, kita lihat. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif, sifat-sifat cipahuli, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan itu kita kenal dengan istilah virtu atau nilai-nilai kebajikan. Ya, next. Nah, nilai kebajikan yang kita harapkan sesuai yang pertama tadi di latar belakang, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita lihat kok, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kemarin waktu kita kegiatan merumuskan visi itu, visi sekolah. Dalam kegiatan sebelumnya kita sudah cerita tentang akhlak. Inilah akhlak yang dimaksud, ya. Akhlak beragama, berarti menjalankan ajaran agamanya. Akhlak pribadi dirinya, mencintai dirinya sendiri, ya. Akhlak kepada manusia, kepada sesama, ya, kepada alam, lingkungan kita, kepada negara, sebagai kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Nah, kemarin sudah kita rancang dalam visi kita itu, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman, berkeadilan sosial. Bagaimana dengan gotong royong, kolaborasi seperti kegiatan kita ini, Bapak Ibu? Kita sudah membangun kolaborasi yang baik di Kompel kita, Kopi 35. Ya, kita harus menciptakan kepedulian kita terhadap Kompel kita dan saling berbagi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi di awal. Menjadi pemateri di depannya kita akan bergantian semua Bapak Ibu. Ya, itu topik-topiknya nanti kita rumuskan bersama. Kreatif, bagaimana sih yang kreatif? Menghargai gagasan orang lain, menghasilkan gagasan yang orisinil, ya. Bernalar kritis, dapat memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, ya. Dan mandiri, memahami diri, ada rasa ingin tahu, ada rasa tanggung jawab, mau bertanya, dan mengetahui regulasi diri, aturan diri, ya. Baik, next. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia zaman sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Next. Baik. Nah, sekarang kita lihat teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa tadi motivasi kita sebenarnya? Motivasi intrinsika, ekstrinsika. Kalau masih motivasi ekstrinsik, berarti kita belum merdeka sekutunya. Baik, kita lihat. Nah, motivasi internal. Biasanya anak-anak itu mau melakukan suatu perintah guru gara-gara ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hei nak, siapkan PR-mu, siapkan tugasnya. Besok kita periksa siapa yang tidak selesai menyalin 100 baris, misalnya, ya. Menyalin, saya ingin menyelesaikan PR, menyalin beberapa baris. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira kok, kalau ada murid kita tidak melaksanakan instruksi atau perintah kita, biasanya Pak Sugiri bagaimana Bapak sampaikan? Kita akan memberikan sanksi atau hukuman yang ada batasnya, batas lingkungan sekolah. Baik, Bapak ini bilang memberikan hukuman. Saya itu sampaikan. Ya, oke. Kalau Ibu sendiri, biasanya Bu, kalau siswa nggak melaksanakan tugas, di sentra Ibu ini. Kalau Pak Henry, biasanya Pak. Ya, kalau nggak dilaksanakan tugasnya, hukuman Pak.
Oke, hukuman ya. Baik, rata-rata hukuman Bu ya. Baik, sebenarnya mereka mengerjakan tugas itu karena menghindari hukuman, bukan dari dalam dirinya, bukan kesadaran dirinya untuk menyelesaikan tugas. Selesaikanlah ini, nanti dihukum Pak Henry pulang keliling lapangan 20 kali. Sampailah, ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pernah begitu kita loh. Saya mengerjakan kinerja PMM sampai 100%, biar dapat status SPMM misalnya. SPMM Bu, sarjana PMM. Baik, kira-kira saya tanya ini Ibu Elisna dulu. Kira-kira Bu, kalau kamu rajin datang setiap hari tepat waktu membariskan barisan, motivasinya apa di situ Bu? Masuk kepada pengontrol diri dari Pak supaya anak disiplin. Oke, ini yang luar biasa. Berarti itu sudah motivasi intrinsik untuk kasih tepuk tangan bagi ini. Oke, baik, kita lihat ya, sesuaikan jawaban. Untuk menghargai diri sendiri, inilah Bu, Pak, saya lakukan ini biar saya menghargai diri saya. I am a teacher loh, saya seorang guru. Oke, nanti dapat hadiah minum air mineral dari Indomaret. Oke, murid diminta untuk push-up 15 kali, itu adalah hukuman. Oke, ya. Karena tidak menggunakan masker, kenapa? Karena wajib masker, berarti itu aturan. Kalau dia melanggar aturan itu hukuman. Ya, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, ya konsekuensi dong, namanya mengganggu orang. Iya kan? Yang ketiga tadi itu apa Pak? Mungkin jawaban Ini hukuman tuh. Oke, hukuman. Siapa tadi? Itu. Oke, Mas Biri tadi kita kasih tepuk tangan. Oke, menggantikan kertas tugas teman, konsekuensi ya. Oke, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ini juga konsekuensi. Ini tulis siapa ya? Bu Elina. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian. Itu adalah hukuman. Karena sudah ada aturan pakai sepatu hitam. Oke, lebih semangat lagi ya. Lari mengelilingi lapangan. Itu adalah konsekuensi. Kan nggak ada aturan di PJOK, ya, nggak ada di PJOK. Terlambat datang PJOK 2 lari, tapi tiba-tiba itu bapak gurunya nih, kamu terlambat ya, konsekuensi itu sudah harus dari lapangan. Oke, baik, next go. Kita harus dulu ya. Dipakai sih Bu, nggak aman. Oke, berdasarkan bagian di atas, maka dapat kita simpulkan hukuman bersifat terencana. Terencana Bu. Ada aturan pakai sepatu hitam. Tidak, kalau melanggar dapat hukuman. Oke. Atau tiba-tiba, ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan murid dalam membuat hukuman itu. Kan nggak diskusi. Kamu nggak pakai sepatu hitam, nggak didiskusikan mau pilih hukuman yang mana, kan tidak. Dikasihnya pula pilihan hukuman, tidak. Kalau hukuman langsung ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dari murid hanya menerima, tidak ada diskusi. Ya, jadi itu hukuman. Next go. Nah, kita lihat ini perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya saya sudah menumpahkan air, terjadi, saya harus mengelap air itu, mengelap. Kan sudah tumpah, misalnya lewat kawannya di situ ada tempat minum tersenggol jatuh, terjadi, harus dilap. Mengelap itu dia bukan hukuman, tapi konsekuensi. Ya, oke. Membuat anak sakit hati, sakit fisik untuk jangka waktu yang lama sehingga muncul rasa dendam pada guru tersebut. Jadi kalau biar kita nggak didendam murid, kita pilih saja untuk konsekuensi. Oke, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dilapnya air itu tadi, sebentar saja dia tidak
Pas dalam itu yang mungkin sedikit rasa malu. Ya, anak membenci kedisiplinan. Jadi dengan menghukum bukan menghasilkan suatu disiplin. Karena itu masih motivasi eksternal. Ya, anak menghargai disiplin. Dan disuruh dia mengapel tadi, Bu, dia tidak menyayangi itu. Dia sudah menghargai, besok-besok sudah pulang dia lewat. Sudah pulang dia lewat. Ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, tentu ya, diberi hukuman pasti menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kalau lagi ruangan padat, lewat di depan orang tua, dia pamit. Konsep diri yang buruk. Orang yang dihukum pasti merasa dirinya buruk, merasa dirinya gagal. Ya, konsep diri yang baik. Seperti tadi lewat dia dalamnya air yang tumpah itu, aku sudah menjaga kebersihan. Dan lain kali perhatikan kelas ini, biar lari-lari atau di dalam kelas. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ngelak dia, Bu. Kalau sudah dapat hukuman pasti ngelak. Kau pasti begini kan? Enggak, Bu. Kau pasti mengaku kawannya kan? Enggak, Bu. Enggak sengaja tadi. Josi, kau kan tadi kawan bukan? Mengelak dia. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, merasa bersalah, dipermalukan karena dihukum. Dari keliling lapang. Kalau dulu sering kita lihat itu anak itu masih hormat bendera, Pak. Sekarang nggak kita temukan lagi ya. Baik. Kehilangan hak. Iya, kehilangan hak. Misalnya ada murid kita yang belum selesai sudah waktu istirahat. Dia kehilangan hak untuk istirahat sejenak. Selesaikan dulu tugasnya baru istirahat. Itulah konsekuensi dan hukuman, perbedaannya. Ya. Nah, sekarang apa restitusi? Next. Restitusi itu berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam di dalam diri. Restitusi itu upaya untuk memperbaiki diri agar kembali ke kelompok menjadi orang yang tidak merasa gagal atau orang yang merasa berhasil. Ya. Contohnya, ketika seorang guru sudah tidak menerapkan nilai kejujuran dalam kesehariannya, maka dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran bisa saja lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan tanggung jawabnya. Ini perlu cepat ini nilai-nilai ini. Udahlah kasih aja nilai-nilai di sini. Seperti itu ya. Namun jika guru tersebut memegang teguh nilai kejujuran dan meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan, maka ketika mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tetap akan berpegang teguh pada keyakinan. Sekarang Bapak Ibu, kita sudah dikenal dengan istilah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu sebagai manajer nanti. Ya? Baik, next. Nah, 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kita kasih hukuman itu untuk menebus kesalahan, bukan mempelajari apa yang dari salah itu. Ya, memperbaiki hubungan. Dengan restitusi ini kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan guru dengan murid. Ya, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dia akan kita bahas. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Nah, ini nanti Bu, segitiga restitusi ini meminta murid yang memberikan solusi atas masalahnya. Nanti bisa kita lihat ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat adalah yang tidak lagi merasa gagal atau merasa salah, kembali pada kelompoknya. Next. Bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid? Nah, sekarang gimana kira-kira Bapak Ibu? Boleh kita kasih penghargaan kepada murid? Ibu? Boleh? Ibu? Itu? Bapak? Boleh? Bapak? Boleh ya? Baik. Ibu yang di belakang? Boleh. Baik. Kita cek. Memberikan penghargaan atau reward kepada murid. Al-Fiqh mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menghancurkan potensi, bahkan bisa menghancurkan hukum. Pernah ya Bapak Ibu lihat satu orang
dulu sama, kawan kompak, dekat, bahkan mereka itu seperti sahabat. Pas pengumuman juara kok, 1-2 iya, atau mungkin satu juara satu lagi tidak mendapat juara. Gimana kira-kira hubungannya biasa? Jadi tetap. Inilah dampak penghargaan. Ya, menurut God secara ideal tindakan belajar itu sendiri penghargaan sesungguhnya tidak akan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Seperti itu, penghargaan dalam belajar itu menghukum seseorang, menghancurkan potensi, menghancurkan hubungan. Karena ada rasa tidak enak lagi, maka rasa iri. Jadi bagaimana seharusnya next one? Oke, stop dulu. Balik. Jadi seharusnya penghargaan itu kita lihat momennya. Kalau lomba biasa dapat penghargaan, ya kan? Lomba ini kan kita lagi belajar membentuk karakter, menuntun kodrat murid. Ya, baik. Jadi sebaiknya kita lihat momen penghargaan itu kapan yang baik. Kalau di lomba silakan. Kalau dalam belajar tolong dipertimbangkan, karena banyak berbagai faktor yang bisa merusak hubungan antar temannya. Ya, next. Nah, disitulah kita perlu memahami yang adanya keyakinan kelas. Seperti yang kita bahas tadi, keyakinan di kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal atau virtu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Pernah kira-kira muncul pertanyaan di Bapak Ibu? Kenapa nggak dibuat lagi aturan kelas? Tapi sekarang itu yang populernya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Sekarang sudah bergeser menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Nah, ini dia. Ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya safety, ya, supaya safety. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mengatur jarak supaya aman dari segi kesehatan? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pendidikan? Untuk menemukan disiplin. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih mengarahkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu alasannya, Bu. Mengapa kita pilih keyakinan kelas? Karena kita meyakini nilai-nilai kebajikan. Kalau sudah nilai-nilai kebajikan kita yakini, Bapak Ibu, itu yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga terwujud merdeka belajar. Nah, itu cara berpikirnya, ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat, Bu. Peraturannya ini beberapa peraturan yang mungkin sering kita lihat. Ya. Coba dari peraturan ini yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita mau melihat keyakinan kelasnya dulu. Apa nilai-nilai kebajikannya di sini? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilai kebajikan kan tadi sudah kita bahas. Ada profil pelajar Pancasila, disiplin, menghargai teman, bertanggung jawab, berpikir kritis. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Nanti kita simpulkan ini, Bu. Ayo, apa kira-kira? Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Kita tuliskan di sebelahnya, Bu. Bertanggung jawab. Baik, dilarang mengganggu orang lain. Apa, Bu? Nilai kebajikannya. Ayo, menghargai kah? Menghargai. Ibu ini menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Bapak, Bu. Dilarang melakukan kekerasan.
apa? Peringatan. Oke, kita tulis. Nanti kita cek. Oke. Berganti atau menunggu giliran. Disiplin. Oke. Gunakan masker. Apa nilai kewajibannya di situ? Menghargai. Coba kita tulis. Kesehatan gimana kira-kira? Iya. Kesehatan juga ya. Jangan berlari di kelas. Nah, oke, kita cek. Oke. Nah, ini dia. Benar yang pertama, Bu. Bertanggung jawab. Nilai kewajibannya ini. Itulah keyakinan kelas. Oke. Tidak akan mengganggu, menghormati orang lain, menghargai, ya, sama. Hadir 15 menit, menghormati orang lain. Kan dihormati orang lain daripada terlambat. Ya. Oke. Tidak akan melakukan kekerasan, keselamatan. Oke. Dan menghormati orang lain. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Kasih sabar, ya. Gunakan masker, kesehatan, bahkan keselamatan. Ya. Oke. Jangan berlari di kelas, keselamatan dan keamanan. Kan aman seperti yang tadi kita ceritakan, ada botol Tupperware disenggol, jatuh, pecah, airnya tumpah. Ya. Oke. Bagaimana sebenarnya nilai kewajiban ini? Next. Oke. Next dulu. Oh. Oke, ini dia. Ciri-ciri keyakinan kelas, bahasanya abstrak, universal, bentuk positif, positif semua ini tadi. Dapat diterapkan, kesehatan dapat diterapkan, ya. Curah pendapat, ya. Baik, sekarang kita mau melatih bagaimana membentuk disiplin keyakinan kelas. Mundur dulu, baik. Terus, baik. Stop. Mundur. Oke, urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Inilah nanti proyek kita, Bu. Kita mau menghasilkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Ya, yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nanti kita kerjakan. Dua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Ketiga, menyarikan peraturan menjadi keyakinan kelas. Coba next, Bu. Peraturan kelas. Apa peraturan yang ingin kita buat, Bu? Pak? Menjaga kebersihan kelas. Baik. Peraturan kelas. Cek. Apa kira-kira peraturan kelas yang ingin kita buat, Bu? Jadwal kebersihan. Ya, peraturannya apa, Bu? Menyapu kelas, Ya. sekolah. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Mana cintanya tadi, Pak? Jangan buang sampah sembarangan. Oke, lanjut, Bu. Jangan terlambat. Lagi, Bu, Pak. Jangan ribut di dalam kelas. Ya, Dilarang makan-makan di kelas. dilarang makan-makan di kelas. Makan-makan. Kalau makan, Dilarang makan. makan-makan.
Larang merusak barang-barang di dalam kelas. Dilarang merusak barang-barang di dalam kelas. 5 saja udah berbunyi. Banyak Pak. Dilarang membuka sepatu di kelas. Tahu. Mendengarkan guru sedang mengajar. Itu peraturan. Ini peraturan dilarang dulu. Oke, pertama tadi kan kita memasukkan peraturannya. Ada yang kalimat negatif, ada yang kalimat positif. Next, Bu. Ini peraturan kelas yang kita sampaikan. Nah, kita ubah ini ke dalam kalimat positif. Next, kita ubah. Apa kalimat positifnya ini, Pak? Apa? Menjaga kebersihan kelas. Ini katanya. Ya. Ini kalimat negatif. Ini negatif itu positifnya. Dari mana? Oke, jangan terlambat. Kalimat positifnya, Bu. Hadir tepat waktu. Iya. Oke. Jangan ribut di dalam kelas. Menjaga ketertiban kelas. Oke, ini dilarang makan-makan di dalam kelas. Pakai yang positifnya. Ayo. Makan-makan di waktu istirahat. Iya, makanlah makanan di waktu istirahat. Harus ada negatif. Makanlah di kantin. Makanan di kantin lah kita buat ya, karena ada chipnya. Dilarang merusak barang inventaris kelas. Jagalah barang inventaris kelas. Oke, inilah kalimat positifnya Bapak Ibu. Nah, dari kalimat positif ini next, kita mau melihat nilai kebajikannya apa di sini. Ayo, Bapak Ibu, nilai kebajikan dari menjaga kebersihan kelas. Kalau kita menjaga kebersihan kelas, nilai kebajikannya apa? Kebersihan. 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 Kesehatan juga kan bisa. Boleh, boleh. Karena nilai kebajikan ini apa ya? Kesehatan. Ya. Saya BPJS. Oh, Iya jelas ya, kita punya nyaman, nyamuk pun tak ada ya. Oke, hadir tepat waktu. Disiplin, menghargai waktu ya. Hargai gurunya di dalam Pak. Ya, disiplin, menghargai. Menghargai siapa? Guru dan teman. Kawannya sudah belajar, dia datang terlambat dan tidak menghargai lagi. Menjaga ketertiban kelas. Apa nilai kebajikannya? Keamanan. Keamanannya, keamanan. Oke, makanlah makanan di kantin. Disiplin, tanggung jawab, ya, menghargai, ya. Oke, jagalah barang inventaris kelas. Tanggung jawab, ya, keamanan, berdagang. aman. Tetap berbeda. Ya, oke, inilah nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Jadi nanti Bu, diharapkan kita membuat ini di kelas kita, membuat keyakinan kelas. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Diawali dari apa? Bersama murid nanti dulu Bapak Ibu. Ayo nanti apa peraturan yang ingin kita buat? Ini Pak, dilarang membuang sampah sembarang di kelas. Kita kumpulkan semua aturan yang disampaikannya.
kita ubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif itu inilah keyakinan kelas, karena sudah memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti kita buat bersama murid kita di kelas, baru kita tulis di karton, kita tempel di kelas kita. Jadi saat murid kita Bapak Ibu, misalnya bomnya sampah sembarangan di kelas, sambil kita track bomnya, kita panggil dia. Dan aku, apa nilai keyakinan yang sudah kita sepakati? Bersihkan Pak. Bagaimana yang kamu lakukan? Melanggar atau tidak? Ya, tidak sesuai dengan keyakinan Pak. Baik. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu? Kita tanya sendiri. Jadi landasan kita sudah keyakinan kelas, bukan lagi peraturan, bukan lagi. Kamu sudah melanggar peraturan. Peraturan di sekolah kita itu jangan buang sampah sembarangan. Itu aturan. Sekarang kita keyakinan. Keyakinan kita apa namun? Kebersihan Pak. Keyakinan itu muncul dari mana? Dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Kalau sudah motivasi intrinsik yang bekerja, itulah yang dikatakan dengan merdeka. Ya, oke, next book. Baik, inilah ciri-ciri kalimat abstrak itu tadi, ya, ciri-cirinya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Next. Baik, semua ini bisa kita laksanakan jika memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Next. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Itu sudah pasti. Kita butuh kasih sayang dari teman kita, dari pasangan hidup, murid kita juga demikian kok. Dia butuh rasa diterima, kekuasaan, dia ingin menguasai dirinya. Ya, demikian juga dengan kita. Selanjutnya bertahan hidup. Dia pasti kita semua ingin bertahan hidup, makanya kita coba untuk survival. Kita coba untuk mengkonsumsi makanan dan gizi dan segala macamnya. Kebebasan, dia ingin bebas, tapi kita membuat kontrolnya. Itulah yang kontrolnya menjadi keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya kesenangan, kegembiraan. Semua butuh rasa gembira. Ya. Kita butuh rasa happy. Setiap tindakan yang dilakukan murid memiliki alasan tertentu. Murid kita melanggar atau tidak melakukan keyakinan pasti ada alasannya. Inilah alasan itu. Saya diganggunya, tapi kekuasaannya hilang. Saya diganggu si Kelma tadi Pak, sehingga saya berantem sama si pacar. Kenapa? Karena dia kehilangan rasa kekuasaan. Kekuasaan itu diganggu. Rasa diterima aku tidak ada lagi. Di kelas aku tidak memiliki kawan. Jadi rasa kasih sayang tidak ada lagi. Itu makanya sering tindakan manusia itu beralasan. Alasannya ini kebutuhan dasar hidup ini. Ya, ini 5 kebutuhan dasar hidup. Rasa diterima, kekuasaan, tahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Next. Nah, inilah 5 posisi kontrol dari seorang guru. Mari kita cek. Nah, yang pertama guru sebagai penghukum. Pasti kita sering ini Bapak Ibu. Saya juga masih sering itu. Ya, penghukum. Guru membuat murid merasa bersalah. Jangan lagi itu, malu Bapak itu membuat merasa bersalah, murid merasa bersalah. Oke. Sebagai teman, mungkin kita terlalu sering akrab sama kawan kita, sama murid kita. Lama-kelamaan dia hanya fokus pada kita, seperti yang pembahasan kita di awal tadi Pak. Kalau Kak gurunya yang bilang, nggak didengarkannya lagi. Karena posisi guru sering dibuat menjadi merasa teman. Oke, pengontrol atau pemantau. Kamu sudah salah, melanggar peraturan. Kamu sudah salah, tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu pengontrol. Ya, manajer. Nah, ini yang akan diharapkan muncul dalam diri kita, Bu. Pak, kita sebagai manajer, kita melaksanakan segitiga restitusi. Baik, next Bu. Coba ditayangkan. Tenang saja. Di bawah dekat tulisan Merdeka Belajar. Muncul. Oke, kita saksikan sebentar Pak.
adalah pemimpin pembelajaran. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayang dosen dan contoh penerapannya. Ini contoh kontekstualnya di sekolah nanti diterapkan. Kalau kita lihatnya, 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden dan melamar hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. ini posisi penghukum. Ada suaranya kuat ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Kamu, saya Apa coba? Alasan kamu Ini menghentak ya. kapan sih kamu tidak terlambat? Kenapa kamu yang Juliana? saya Dasar malas. Tidak sempat si murid menerima menyampaikan pendapatnya. Kamu terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket. Nah, ditambah lagi, tiba-tiba peraturan hukuman yang berubah. Tiba-tiba, inilah penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyinggung. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Ini juga sering kita gabung. Murid berdasarkan Nah, kita menyampaikan konsekuensi, namun terkadang menambahkan kita hukuman. Sebenarnya konsekuensinya ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer yang ingin kita capai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Kamu, saya terlambat. Ya, sekolah sekarang sudah jam 10.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Kamu, saya lupa saya semalam. Baiklah, kamu sekolah yang mana yang kamu pilih? Nah, ini yang ditanya, keyakinan sekolah apa yang perlu ditingkatkan? Bukan peraturan mana yang kamu langgar, bagaimana? Ya, Bu. Saya lihat ininya. Di sini ya, Bu. Nah, ditanya kesediaan, apa dilakukan? Saya coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau sekolah di rumah,
baik. Jadi yang kira-kira akan mulai saat Nah ini yang pada kapan kamu mulai? baik. Jadi kalian akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah adalah menjadi program kemarin agar tidak terlambat satu lagi. Tidak ada. Baik, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat mengerjakan usahanya. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati. Baik, nah itu tadi sekilas videonya Bapak Ibu. Bagaimana posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, dampak-dampaknya sudah kita cek tadi. Next terus. Baik, posisi kontrol apa yang pernah Anda lakukan sebagai pendidik? Mari kita refleksikan diri kita masing-masing. Oh, selama ini saya masih sebagai penghukum, saya masih dominan menghukum, saya memang sudah menjadi teman bagi si murid, tapi pas guru yang lain masuk, murid tersebut tak mau mendengarkan. Saya sering membuat murid merasa bersalah. Kira-kira bagaimana solusinya? Mari kita menjadi manajer. Ya, posisi kontrol yang baik adalah posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita beruntung sebagai guru SD, ini bisa kita gali dari sekarang pada murid kita, sehingga karakternya bisa pelan-pelan kita latih, sehingga karakter itu nantinya menjadi motivasi intrinsiknya. Oh, saya harus menjadi murid yang baik, saya menjadi murid yang disiplin, saya menghargai teman, saya bertanggung jawab. Itu kalau sudah memiliki pasti intrinsik. Next. Baik, ini materi terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, segitiga restitusi ini menjadi salah satu memberikan kesempatan bagi kita untuk menggali solusi dari murid. Jadi solusi masalah murid itu kita gali dari solusi murid itu sendiri. Seperti sinar tadi, apa yang bisa kamu lakukan Naren untuk mengatasi masalah ini? Bu, saya akan menyetel alarm saya lebih tepat waktunya untuk bangun. Baik, siapa yang bisa membantu Naren? Kakak saya. Selain itu siapa lagi Naren? Ibu saya. Nah, jadi solusi semua dari si murid. Ya, next Bu. Nah, 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah dan menyayangkan keyakinan. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan jelas dulu. Nah, nanti di PMM juga ada tentang budaya positif, bisa kita jadikan aksi nyata kita ini Bapak Ibu. Ya, next Bu. Nah, menstabilkan identitas. Tujuannya membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, seperti sinari tadi, semakin terkiah-kiah dia Bapak Ibu, semakin semangat dia untuk memberikan solusi atas masalahnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena kita manusia, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah, ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti pernah berbuat salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini bisa kita gali pada muridmu. Jadi kalau pada murid SD itu jawabannya lebih original. Ya, next. Validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan
kekuasaan, dia ingin dihargai, dia ingin survival. Ya, apa yang penting bagi kamu? Ya, next. Menanyakan keyakinan. Ini keyakinannya nanti kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Ya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Membuang sampah pada tempatnya. Nilainya adalah kebersihan. Jadi kalau ada kita buang sampah sembarangan, kita tanyakan, apa keyakinan di kelas kita? Kebersihan kelas, kebersihan kelas. Kamu ingin jadi seperti apa? Saya ingin menjadi murid yang menjaga kebersihan. Apa yang kamu lakukan? Saya akan menerapkan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Bisa sebagai referensi buat kita berdua. Ditanyakan tuh, kapan kamu bisa melaksanakannya? Silakan menjadi orang yang bersama dan bersama. Ini kasus kedua, ada 2 kasus di sini saya ambil. Namun di sini Bapak tidak mau mencari saya. Apa di sini orang tidak solusi yang masalah? Solusi yang dimaksud itu segitiga restitusi. Penyelesaiannya tetap dari kita. Apa kira-kira bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Menegur dengan sopan. Kamu bisa melaksanakan. Baik, apa yakin kamu bisa melaksanakan? Baik, dan telah awal dengan sopan agar mereka senang. Baik, selamat melaksanakan. Terima kasih.
kontrol sebagai manajer. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dapat memotivasi murid secara intrinsik untuk menjadi anak yang mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah rangkaian materi kita terkait diseminasi budaya positif. Saya harap Bapak Ibu semakin memahami mengapa pentingnya menumbuhkan disiplin positif di dalam diri murid. Sehingga kita sebagai guru mengenal posisi kita sebagai apa kita untuk membentuk budaya disiplin positif pada murid. Dan saya harapkan dan juga Kompel kita berharap bahwa Bapak Ibu guru nanti bisa menyusun keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang kita akan saling berkolaborasi. Nanti kita bisa diskusikan kapan kita di kelas ini, kapan kita di kelas ini. Nanti sama-sama kita menyusunnya agar nanti keyakinan kelas ada semua di kelas, dan nanti akhirnya kita bisa membuat keyakinan sekolah. Nah, itu seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi. Goalnya adalah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya demikian, inilah penyampaian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna ke depannya. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pemaparan materi yang luar biasa sekali ya dari Pak Service Asesor DPD. Boleh kita kasih aplaus sekali ya. Oke baik, jadi dari pemaparan materi ini kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi manajer ya, kontrol manajer untuk murid-murid kita di kelas dengan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas sehingga bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi internal ya dari murid-murid kita. Dan juga menumbuhkan disiplin positif untuk siswa-siswi kita semua di sini. Baik, untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Bu Putri. Baik, silakan berdiri Bu. Saya ingin bertanya Bu, apa yang kita lakukan untuk mewujudkan disiplin positif di kelas? Baik Pak, ini mau lanjut pertanyaan selanjutnya atau menjawab pertanyaan? Jadi saja langsung jawab ya. Apa yang kita lakukan untuk menemukan memunculkan disiplin positif di kelas seperti itu Pak? Baik, terima kasih Bu Putri buat pertanyaan yang luar biasa ya. Ini kalau kita menumbuhkan disiplin positif di kelas itu tentunya kita awali dari dengan membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah menjadi modal dasar kita menghadirkan nilai-nilai kebajikan yang nantinya menjadi motivasi intrinsik di dalam murid. Nah, keyakinan kelas ini bagaimana caranya? Sudah ada tadi tahap-tahapannya. Kita buat peraturan, kita cari peraturan, kita sarikan menjadi kalimat positif, dan kita sarikan peraturan itu menjadi keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Dan pelan-pelan itu kita laksanakan sedikit dari institusi di kelas kita agar murid kita menjadi murid yang mandiri, bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri dengan bimbingan guru tentunya. Itu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Putri, apakah sudah puas? Baik, selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh, Ibu Novita. Baik, Ibu Novita. Ya. Silakan ya. Saya mau bertanya buat Pak Bukit. Ya, pertanyaan saya, mengapa kita harus menjadi manajer sebagai guru? Mengapa kita menjadi manajer sebagai guru? Baik, langsung saja Pak. Kenapa kita harus menjadi manajer ya Pak? Baik, kenapa kita harus menjadi manajer? Istilah manajer sudah populer di lingkungan pendidikan, bukan hanya lagi di perusahaan ya. Seperti yang kita bahas tadi, ada 5 posisi kontrol guru. Yang paling baik adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Kenapa menjadi manajer? Karena seorang manajer itu menerapkan segitiga institusi, melakukan menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan salah sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, dan melakukan menanyakan keyakinan kelas. Goalnya keyakinan kelas. Jadi itulah alasannya mengapa kita menjadi manajer. Terima kasih. Oke
Gimana Ibu Novita? Ya, jadi goalnya ini untuk membuat keyakinan keras ya Pak? Ya, betul sekali. Ya, jadi diharapkan kita semua setelah Diseminasi ini setelah diseminasi ini bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, bisa menjadi guru dengan kontrol manajer di kelas kita masing-masing. Mungkin itu saja untuk hari ini Pak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau merefleksikan hasil diseminasi kita hari ini, Bapak Ibu boleh dipersilakan dengan baik, maju saja Pak, bersama kita di depan. Ibu, iya silakan Bu. Maju saja Bu. Sebagai kegiatan penutupan dari kegiatan diseminasi ini, mari di sini Pak. Bu, di sebelah kanan Bu Nur. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Dan jadi dengan setelah mengikuti diseminasi daripada budaya positif, saya sebagai guru kelas 3, saya akan menerapkan keyakinan kelas dengan membuat keyakinan kelas ini bersama dengan murid-murid dan akan melaksanakannya bersama juga. Jadi itu adalah tekad saya untuk selanjutnya nanti. Itulah tekad saya. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan buat Bapak ini Pak Spiring. Ya, sekarang silakan Ibu Spiring. Terima kasih. Saya sebagai guru kelas mencakup dengan guru muatan lokal akan menerapkan keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Terima kasih. Baik, kita kasih tepuk tangan Bu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, boleh kembali ke tempat duduknya. Baik, setelah kegiatan refleksi ini, dengan demikian berakhir pula acara kita pada siang hari ini Bapak